Puji bagi nama Tuhan ya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang berbakti di bait Tuhan. Kita memberikan kemuliaan terlebih dahulu bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Rupanya di tahun 2022 ini terpesona ya sama saya. Halo? Puji bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Coba lebih semangat lagi. Di tahun 2022 lebih semangat lagi. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan sudah memelihara kehidupan saya dan saudara. Kita boleh ada pada saat ini semua karena anugerahnya, semua karena cintanya. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat, sebagai sumber pengharapan kita. Kita boleh melangkah dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Hari lepas hari sudah kita lalui di tahun 2021 dengan segala macam persoalan, dengan segala macam sukacita. Baik dari gunung dan lembah kita sudah lewati, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita akan pujikan I am here because of your grace. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu.
karena cinta-Mu, karena kasih-Mu, kami boleh berdiri sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari baru-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang indah yang telah Kau nyatakan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021. Suka duka boleh kami lalui, tapi kami merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami boleh memasuki gerbang tahun 2022, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena pemeliharaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami akan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akan senantiasa menaruh Engkau sebagai pimpinan di dalam kehidupan kami, di dalam kami melangkah. Pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa penyertaan-Mu, karena kami nyata apa yang kami miliki tidak berarti apa-apa tanpa Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan pada saat ini memberikan hati, roh, jiwa kami untuk memuliakan Engkau. Sebagai rasa syukur kami, Engkau Allah yang terbaik, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, biarlah suasana surga turun di tempat ini. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Semua kami diberkati pada saat ini Tuhan. Semua kami Tuhan merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Karena itu kami hanya akan memuji dan memuliakan Engkau di atas satu nama Raja segala Raja, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Semua yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita sambut Sang Raja sebagai Juru Selamat kita. Kita sambut Sang Raja sebagai penyelamat kita, sumber pengharapan kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Ada satu pribadi
Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Di dalam tahun 2021 kita akan menuju di tahun 2022 ini, dan kita akan menyertakan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Stop. Belum sarapan? Belum sarapan? Haleluya. Coba kaum bapak nyatakan haleluya. Stop, haleluya saja Pak. Coba sekali lagi kaum pria ya, bapak semua dan bukannya kaum pria. Haleluya. Oke, stop. Kaum wanita, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Nah, sekarang kaum bapak haleluya, nanti kaum wanitanya haleluya, haleluya. Oke, coba kaum pria. Kaum wanita, kaum pria, semua haleluya, 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 haleluya. Menyeberang sungai Yordan, haleluya. Menuju kemenangan limpah susu madu tahun 2022. Amin. Haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya. Tuhan menyertai saya dan saudara. Maju sampai mana? Haleluya. Menyeberang sungai Yordan, menyeberang sungai Yordan, kaum bapak, kaum ibu, kur umum sebetulnya, tetapi pemain keyboardnya pemain dadakan. Yang menguasai pujian ini yang bisa mainkan gitar Mama Ono, saya undang berdiri. Ayo kita maju sama-sama. Sudah belajar bukan? Yuk kaum bapak, kaum ibu, ada pujiannya di sini. Kita mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
umum. Kita maju terus, pantang mundur sebagaimana pujian yang kita pujikan, menyeberang Sungai Yordan, haleluya, menuju ke Kanaan, haleluya. Kita tidak menyerah, kita akan memuji Tuhan dengan musik, keterbatasan musik, tetapi tetap kita memuji Tuhan untuk kemuliaan namanya, amin, haleluya. Sana sini menakutkan. Coba lihat dalam firman Tuhan, baca, coba baca dalam firman Tuhan. Coba lihat dalam firman Tuhan, baca, coba baca dalam firman Tuhan. Semuanya dituliskan, semuanya difirmankan. Sadarlah dan bertobatlah, berbaliklah pada Tuhan. Yang ku dengar semuanya menggerakkan, yang ku lihat semuanya telah nyata. Di mana, oh, di sana sini, oh, menakutkan. Lihat, coba lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba baca dalam firman Tuhan. Lihat, coba lihat dalam firman Tuhan. Baca, coba baca dalam firman Tuhan. Semuanya dituliskan, semuanya difirmankannya. Sadarlah dan bertobatlah, berbaliklah pada Tuhan. Sadarlah dan bertobatlah, berbaliklah pada Tuhan. Sadarlah dan bertobatlah, berbaliklah pada Tuhan. Haleluya. Bukan hanya berita, tapi kita sudah melihat, bukan hanya desas-desus, tetapi kita sudah mengalaminya. Berita-berita sangat mengemparkan, keadaan menakutkan, tetapi biarlah kita mau berbalik kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Kita mau persiapan hati jiwa roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali sama-sama berdiri, bersyukur kepada Tuhan. Pada awal tahun ini kita boleh menikmati perjamuan kudus, menikmati firman Tuhan. Kita akan senantiasa menikmati karya-karya Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati rancangan Tuhan yang luar biasa dan sempurna di dalam kehidupan kita. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Kita pujikan pujian ini.
dengan segenap hati, jiwa, roh kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Bapa, sepenuh hati Tuhan menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Kau yang berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau yang berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, baik bagiku. Engkau rancangannya sempurna bagiku, jalan-jalannya yang terbaik bagi saya. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Serahkan kepada hamba-Nya. Baik bagiku, sempurna bagiku. Jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Jalan-jalan-Mu yang terbaik Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah pagi hari ini. Kami dapat berkumpul pagi hari ini semua terjadi oleh sebab kemurahan-Mu Tuhan. Campur tangan di dalam kehidupan-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus, kami sebagai hamba-Mu beritakan sabda-Mu, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohon hikmat akal budi, biar sabda-Mu jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Selamat tahun baru. Puji Tuhan. Sebenarnya pagi hari ini kita yang berkumpul di gereja ini adalah orang-orang yang lolos dari maut. 2020-2021. Kita semua ini lolos dari maut. Katakan kepada saudara yang sebelahnya, haleluya, kita lolos dari maut. Amin, saudara sekalian. Kita lolos dari maut. Rekan-rekan saya banyak yang saya tidak katakan mati atau gugur karena kita beriman dalam Tuhan. Banyak yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Dari mulai di Kupang, Papua, Kalimantan, Sumatera, sampai sekitar Jawa. Sampai tadi juga di Solo. Dan saya percaya, bersyukurlah kepada Tuhan, kita ini sudah lolos dari maut.
Saya percaya kalau tahun 2021 kita lewati dengan baik bersama Tuhan, 2022 juga Allah menyertai saudara. Kita baca firman Tuhan. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Maka keamanan akan ada bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Puji Tuhan. Alkitab jelas katakan bahwa keamanan hidup saudara, kita harus punya modal, punya harta, Alkitab katakan, yaitu hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Dan saya percaya hikmat dari Tuhan, yang artinya saudara dibimbing lewat sabda Tuhan, bisa mengatasi masalah, sebab apapun masalah saudara, kita atasi bersama Tuhan. Amin. Bersama Tuhan. Sebagai manusia, kita lemah yang terbungkus dari darah dan daging. Gampang sakit, kena hujan sedikit, pilek, flu, dan yang lainnya. Saya baca buku seorang ilmuwan katakan bahwa manusia begitu sejak dilahirkan sudah masuk dalam proses kematian. Ya, tapi soal hidup dan mati Tuhan yang menentukan. Dan katakan segala nasibku berada dalam tangan Tuhan, bukan di dalam perhitungan manusia atau ramalan. Nasib hidup saudara ditentukan oleh Tuhan. Amin. Kalau belum waktunya, saudara sekalian, Tuhan masih pakai saudara untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita yang lolos dari maut, kita punya kesempatan waktu ini di mana saudara berada, bisa melayani, bisa memuliakan Tuhan, agar kerajaan Tuhan dilebarkan, banyak orang yang terima Yesus. Amin. Manusia itu benar-benar saudara sekalian, banyak kelemahan, di mana di sini kita harus memiliki hikmat atau pengetahuan. Bahkan saya baca buku lagi dari seorang ilmuwan. Dia katakan begini, manusia sejak umur 40 tahun, ribuan sel otak itu mati katanya. Itulah sebabnya kita bukan melawan penyakit saja, bukan melawan pandemi saja. Manusia makin lama makin tua, kita melawan lupa yang sulit itu. Melawan lupa. Tapi saya percaya sebagai anak Tuhan, kita dikasih kekuatan, dikasih hikmat, pengetahuan, agar saudara tidak lupa pakai masker. Amin. Tidak lupa pakai masker. Agar saudara tidak lupa cuci tangan. Dan agar saudara tidak lupa jaga jarak. Itulah protokol kesehatan dari pemerintah. Dan kita melihat saudara sekalian, kita hidup di air Sabat. Di Spanyol tahun 1918 terjadi penyakit seperti ini. Orang bicara ini tentu senjata biokimia atau biologi atau yang lain-lain dibuat oleh manusia. Tapi waktu tahun 1918, senjata yang canggih, ampuh, cuman bom atom yang ditimpah di Hiroshima Nagasaki. Belum ada bahan-bahan seperti ini. Tetapi segala sesuatu yang terjadi di dunia, saya percaya tertulis dalam Alkitab. Bela sabar itu saudara sekalian, bela sabar itu akan melanda, penyakit menular, pandemi. Tapi kita tidak tahu kapan. Apapun yang terjadi, kalau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, saya percaya saudara sudah diselamatkan. Banyak yang dipanggil Tuhan. Banyak. Badan kita ini lemah, saudara sekalian. Tapi saya percaya, Kristus menjadi benteng. Yesus menjadi gunung batu. Dan Kristus menjadi pelindungan Tuhan dalam hidup kita. Nahum katakan bahwa Tuhan menjadi tempat pelindungan atau pengungsian
bagi manusia yang beriman padanya. Jadi pada saat saudara mempunyai masalah, cari alamat yang tepat. Tuhan sebagai juru selamat saudara. Amin. Sampai saat ini, obat ini, ya COVID-19 pandemi, belum ditemukan yang pas, saudara sekalian. 2020, 2021. Pendeta se-GPIA tanya, Bro Timur itu selama pandemi di mana? Saya ada Cikarang, saya besuk-besuk, kayak keliling aja jalan biasa. Kadang-kadang saya ke pasar, Senen, pasar baru, beli obat di mana-mana. Oh jangan, mesti di rumah aja. Saya percaya hidup manusia ditentukan oleh Tuhan. Apakah nggak pakai obat-obat yang lain? Ya saya pakai, saya tahu pakai. Buat tahan kembali itu obat-obat yang namanya obat-obat Cina itu saya bilang, saya nggak yakin. Saya cuma minum Imuno saja sama Imbos Works, saya bilang. Nggak ada obat-obat lain. Lebih dari itu, di atas segala-galanya saya yakin Immanuel Allah menyertai kita. Amin. Dan saudara, hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Perlu ada hikmat. Takut akan Tuhan, permulaan segala pengetahuan dan hikmat. Sebenarnya pada tanggal 31 Desember, tutup tahun, saya pengen di gereja sendiri. Enggak, tanggal 30 saya masih di sini. Tanggal 30. Saya kagak tahu. Pada tanggal 30 saya pulang dari pasar Minggu sore. Ya, saya bolak-balik aja pasar Minggu ini. Orang penuh banyak, segala bilang, orang bilang segala, oh macam-macam dah. Penyakit ini dari mana, nggak kelihatan sama mata. Waktu saya pulang, jam 4 sore setengah 5, perut saya lapar turun dari kereta. Kan perut nggak boleh kosong. Saya di rumah belum nggak ada apa-apa. Saya makan di Cikarang. Makan gulai sapi, wah enak tenan. Sate 5 bakar, sate ayam, waduh makan, kenyang perut. Pulang, loh, itu cepatnya naik, saudara sekalian, jam 12 sore, tahu-tahu jam 8 udah kayak kerasa, kayaknya nggak enak di badan, nggak enak. Tahu-tahu jam 10 mumet, orangnya bilang muter saya puyeng. Memang kalau daging sapi atau kambing, itu yang baik, kuahnya itu semua ada di kuah. Begitu saya makan, puyeng, waduh. Saya sendiri kalau ada apa-apa gak ada yang tahu. Saudara. Langsung saya minta hikmat dari Tuhan, pengetahuan. Oh iya, obat-obat dokter ini. Saya minum aja, saudara sekalian, Sedokar. Dokter tahu tuh, 10 mili. Saya minum lagi Norpas 5. Saya minum lagi Clopidogrel. Saya minum lagi Irpas. Wah, telan langsung. Masih mumet. Minum analsik yang isinya metaviron sama diazepam. Tidur pulas. Jam 12, mumet lagi. Hantem lagi saudara sekalian Sedokar. Sebab Sedokar itu buka jalan darah di kepala, jangan sampai pecah. Saya minum Sedokar lagi. Kalau dulu ada obat namanya Tebokan, itu yang membuat jalan darah di otak, jangan sampai stroke gitu. Saya minum Sedokar lagi obat. Pagi baru enteng, enak. Saya minum analsik enak semua, minum lagi enak. Saya masak air minum, ya. Perut kosong, lapar. Saya minum teh manis, saya minum madu 1 gelas, rada puyeng. Saya pikir udah bayar deh. Tanggal 31 saya ke rumah si Ana aja pasar Minggu. Kalau sini puyeng ada apa-apa nggak ada yang tahu. Itu saya menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Nggak langsung ke rumah Ana. Saya langsung ke Mbak Mega Kelinci. Minum bihun, makan bihun. Udah kenyang baru pulang saudara sekalian. Saya bilang Ana, tapi rada puyeng. Tempat tidur mana? Sediain. Tidur saudara sekalian. Jam 10 saya tidur, total bangun jam 3 sore. Udah tanggal 31 akhir tahun. Puji Tuhan. Begitu tutup tahun, tanggal 1, udah seger sehat. Udah sehat saudara sekalian.
Dan saya percaya, saudara sekalian, kalau kita sakit, tidak salahnya kita ke dokter atau minum obat, tapi jangan salah minum. Ya. Jangan salah minum. Ada resep-resep dokter yang ditentukan jangan salah minum. Saya minum. Dan sudah sehat, saya bilang, saya pulang pagi-pagi. Saya sempat ke Kota Tua di Jakarta. Penuh orang. Waduh. Namanya orang dari Cikarang itu penuh di Kota Tua, dibuka semua. Saya beli talas goreng, beli nasi campur. Kalau campur, babi paling kolesterol, nggak darah tinggi, saudara sekalian. Pulang, makan itu, tidur, istirahat, tidur, pulas. Tadi pagi bangun jam 4, jam 5, beresin semua per jam suci. Saya bisa layani Tuhan. Saya katakan, memang saya minum obat ini, itu resep dokter. Tapi kesembuhan dan keselamatan tetap bersumber dari Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa buat apa. Uang kita banyak sekali, kalau terkena pandemi, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Kalau sudah mendalam, sudah masuk yang kelas gawat. Tapi saya percaya, gawat bagaimanapun juga, kalau Tuhan masih beri kehidupan, Tuhan beri kehidupan. Itu suatu tanda kesempatan kita masih hidup, masih bisa melayani Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Jadi penyakit itu ya, saudara sekalian, bagimu kekayaan menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Saudara sekalian, hikmat. Saya memang, saudara, dikasih Ivermectin, katanya di Kudus tuh banyak orang yang kena dari prokes, kirim obat itu banyak dari pedagang besar farmasi. Berarti saya kasih ini 1 botol, iya. Jangan banyak-banyak, kalau jemaat saya kasih semua, iya. Kalau nggak ada masalah, kalau ada masalah nanti saya bilang itu pendeta kasih obat, salah mati, bukan dokter. Saya cuma buat pribadi aja Ivermectin itu. Sebenarnya katanya sih obat cacing. Tapi saya nggak makan, saudara sekalian. Saya percaya selama pandemi, sekalipun saya udah keluar pasar Minggu, Jakarta, Kota, Pasar Baru, Pramuka, saya melihat orang yang beli itu ya, beli obat antri, sampai obat-obat yang namanya Rianwa, obat, kalau ibu-ibu tahu tuh kalau kita panas dalam, ditaruh di itu laku, dia bilang. Ya, saya bilang, saya itu, saya bilang. Saya percaya, kita boleh berusaha untuk imunitas ini, tapi tetap hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Saya usaha. Kalau saya bersuatu, saya minum imunitas tubuh, tapi tetap hidup ini di tangan Tuhan. Rekan-rekan saya yang dipanggil pulang Tuhan ada yang di Kupang, di Ende, ada yang di Kalimantan, Sumatera, banyak. Di Surabaya, baru jadi gembala beberapa tahun. Begitu pagi kena, malamnya dibawa ke rumah sakit, besoknya game, Tuhan panggil. Ya itu soal hidup bermati urusan Tuhan. Kita tidak perlu salahkan, ini karena obat ini, karena pandemi ini, karena salah makan. Tidak perlu cari kambing hitam. Kalau kita dipanggil pulang Tuhan atau gugur pada saat pandemi, yakinlah memang sudah waktunya Tuhan panggil. Tuhan sediakan tempat dalam kerajaan surga. Amin. Sudah waktunya. Udah waktunya. Kontraknya udah habis. Siapapun saudara sekalian. Waktu di rumah sakit jantung ada seorang dokter umur 80 tahun. Saya ditanya umur berapa? 60 tahun. Masih muda. 70 tahun masih muda. Dokter umur 80 masih keliling aja di rumah sakit jantung itu. Dan saya percaya langkah hidup kita Tuhan yang menentukan. Kalau kita sudah percaya Yesus, begitu kita terima Yesus, perjalanan hidup kita bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Apapun masalah saudara, gunakan iman, yakinlah bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kalau bukan kehendak Tuhan. Satu rambut gak bakal jatuh kalau bukan kehendak Tuhan. Dimanapun saudara berada,
Immanuel, Allah menyertai saudara. Amin. Penyakit ini memang berat. Nyanyian ini juga, kalau lihat baca nyanyian syairnya, rada serem juga yang di belakang ini. Ya, semuanya dituliskan, hahaha. Semuanya difirmankannya, sadarlah dan bertobatlah, berbaliklah pada Tuhan. Apa yang terjadi sekarang ada di dalam Alkitab, sudah tertulis dalam Alkitab. Amin, saudara sekalian. Dulu orang penyakit kusta di zaman Israel, zaman kerajaan Israel, tidak ada obatnya, tidak ditemukan obatnya. Saudara sekalian, diasingkan mereka. Jangankan orang penyakit kusta, dalam Markus pasal yang kelima, seorang wanita 12 tahun penyakit pendarahan diasingkan. Wanita ini punya penyakit, diasingkan. Harta bendanya habis, ekonominya. Kalau orang sakit seperti ini 12 tahun nggak bisa ke gereja kalau adanya terganggu, nggak bisa nyapu dan yang lainnya, saudara sekalian. Tapi wanita ini 12 tahun kena penyakit, dia cari Tuhan. Begitu dia pegang jubah Tuhan, terjadi kesembuhan ilahi. Yesus tanya, siapa yang pegang jubahku? Aku. Pulang, imanmu menyelamatkan. Keselamatan itu bukan untuk jasmani saja. Begitu kita terima Tuhan, ada jaminan kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Amin, saudara sekalian. Kita lolos 2 tahun dari maut. Lolos. Saya lihat ada yang orang udah tua. Yang udah ya itu masih ada, masih hidup sampai sekarang. Yang 80 tahun tuh saya besukin masih ada yang 80 tahun tuh. Di Lemabang 1, di Jalan Layang 1, di Kampung Raya, Kampung Rahmat 1. 80 tahun semua. Saya ketemu di Kampung Rahmat, pengen ke gereja Pak saya. Udah lama saya gak ke gereja, 80 tahun. Begini aja, kalau ibu mau ke gereja, panggil aja tukang beca ke gereja. Boleh ke gereja saya? Boleh, saya bilang. Emang sih, kalau naik kereta api umur 60 tahun nggak boleh naik kereta. Boleh, saya bilang datang. Hati dia pengen rindu. Orang itu haus akan firman Tuhan. Dan saya percaya, perjalanan hidup kita, dari mulai remaja sampai saat ini, kalau kita masih hidup, bersyukurlah karena Tuhan menyertai saudara. Amin. Penyakit kusta itu berat. Diasingkan, tidak bisa sembuh. Makanya semua orang kusta itu dari jauh dia dengar Yesus. Mau lewat, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya. Tolong, dia berteriak. Kalau saudara punya masalah, berteriak sama Tuhan. Bersandar sebenarnya pada Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup saudara dari mulai sakit, ekonomi, dan rumah tangga. Semua orang ini, dia sudah diasingkan, udah siap mati. Udah gak ada harapan untuk hidup. Dia bilang, Tuhan tolong saya, kasihanilah saya. Tuhan bilang, oh, dia lihat jauh. Yesus mencari orang-orang itu. Sudah, dia bilang, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Waduh, ini perbuatan atau perintah yang sangat berat. Jangankan kepada imam orang Yahudi, pemuka agama, sama keluarganya gak boleh. Bagaimana bisa ketemu sama imam? Pulang kamu, dia bilang, ketemu sama imam. Tapi 10 orang ini, dia dengar, dia punya keyakinan, dia bertindak. Kita dengar firman Tuhan, punya keyakinan, kita bertindak, yakin bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Amin. Saudara, dia berangkat, di tengah jalan udah sembuh. Makanya firman Tuhan itu iya dan amin. Langit dan bumi lenyap, firman Allah tinggal tetap. Apa yang Tuhan Yesus katakan tidak akan kembali dengan kosong. Kalau dia berangkat, sembuh. Kalau kita tetap beriman, selamat. Yakinlah hidup dan mati ini berada dalam tangan Tuhan. Dari 10 orang itu sembuh semua. Cuman seorang yang mengucap syukur, bukan orang Yahudi. Tapi orang itu Tuhan Yesus bilang, pulang, kamu selamat.
Pulang kamu selamat, imanmu yang menyelamatkan. Imanmu yang menyelamatkan. Penyakit kusta, saudara. Memang sampai saat sekarang pun, kalau saudara ke fluid di perapatan Teluk Gong, lampu merah, itu banyak orang kusta. Pada minta-minta, kakinya pada borok, kupingnya pada borok. Mungkin yang lari dari perkemahan di Sitanala, Tangerang. Dia minta-minta. Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Tapi begitu saya bawa kambing ke rumah sakit Sitanala, saya tanya dokter, penyakit kusta sudah bisa disembuhkan Pak sekarang. Dan saya masuk ke perkampungan kusta, memang sembuh, tapi memang ada cacat. Tangannya buntung, kupingnya hilang, hidungnya habis, saudara sekalian. Tapi pernikahan mereka begitu anak lahir sehat. Makanya saya layani firman Tuhan di rumah sakit Senala. Saya bersyukur pada Tuhan. Penyakit itu nggak menular Pak, kata dokter. Di rumah sakit kusta itu di Tangerang. Ada satu perkampungan desa itu orang kusta semua yang sudah sembuh. Dan saya percaya, apapun bentuk penyakitnya yang sudah tertulis dalam Alkitab, penyakit sampar, menular dan yang lainnya, Tuhan punya rencana. Alkitab katakan, dan janjian ini juga katakan, kita mesti sadar bahwa Tuhan sudah dekat datang. Bukan saudaranya, percaya, beriman, dan bertobat. Apa artinya bertobat? Berasal dari bahasa Arab, merubah pikiran, merubah haluan. Yang pada saat yang lalu kita penuh dengan ketakutan, penakut, khawatir, cemas. Begitu kita masuk tahun baru, kita semangat, yakin, tidak perlu ada ketakutan. Tuhan bersama kita. Amin. Di sini, bertobatlah, merubah pikiran kita. Yang dulu asal ke gereja, ya yang penting ke gereja kan minggu depan juga bisa datang, hari ini pray. Maju, semangat. Di dalam tahun baru ini, jangan takut dan jangan khawatir. Orang yang bukan Kristen aja, berani berkata jangan takut sama pandemi, dia bilang. Saya makan di Soto Madura, di Jababeka. Bapak sudah 4 tahun tidak makan di tempat saya. Iya. Jangan takut sama penyakit Pak. Enggak, saya enggak takut. Saya memang kesini mau makan, udah lama enggak makan Soto Madura, saya makan. Yakin. Orang aja takut. Dan kita yakin. Penyakit apapun yang terjadi dalam dunia ini, tidak perlu ada kambing hitamnya. Yang perlu, kita tahu persis. Yesus satu-satunya juru selamat kita. Amin. Amin. Dulu saya khotbah. Seorang pendeta yang terkenal, ibunya meninggal. Ibunya nggak pernah kemana-mana. Paling ke rumah sakit, ke pasar doang belanja. Semua menyalahkan adiknya yang bolak-balik keluar kota. Ini gara-gara adik kita keluar kota nih. Dia kena pandemi, kena corona, kena delta. Jadi delta ini ditularkan ke mama mati. Oh enggak. Yang tertua bilang, tidak perlu ada kambing hitam menyalahkan satu sama lain. Memang mama sudah waktunya Tuhan panggil. Kita juga suatu saat kita tidak tahu kapan. Kapan. Rekan seperjuangan saya di Solo, yang saya pernah datang ke rumahnya, udah usia tua, seorang dokter ahli kandungan, Dokter Danu. Dia juga pernah dosen di Solo. Tahun 2021 Tuhan panggil. Tuhan panggil itu karena usia tua. Tuhan panggil karena penyakit. Tuhan panggil karena berbagai macam masalah. Memang kalau udah usia 40 tahun ke atas, adanya dirasakan. Kaki kesebutan, encok, duduk, kepala gampang mumet, saudara sekalian. Itulah manusia yang seperti uap sementara kelihatan. Tapi kita punya Tuhan, hidup di dunia sementara, tapi ada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Tanggal 31. Saya malam tahun baru di rumah anak. Saya sudah sehat pulih.
Pagi-pagi saya naik kereta api, agak ke Cikarang dulu, ke Kota Tua dulu jalan-jalan. Saya lihat itu di tengah-tengah pandemi ada manusia dicet-cetin nyari duit gitu. Manusia dicet pakai perak, pakai apa itu semua dicet-cet. Orang yang bukan Kristen aja badannya dicet buat cari duit, saudara. Abu-abu semua, banyak. Ya saya percaya. Sebagai anak Tuhan tidak perlu ada kecemasan kekhawatiran. Yakinlah kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan danani, Tuhan pelihara, Tuhan cukupi segala keperluannya. Apalagi saudara sebagai anak-anak Tuhan. Dia datang agar hidup saudara berkelimpahan damai. Amin. Kita sama seperti masuk dalam doa. Haleluya. Kita nyanyikan guru, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nanti Pak Tias, Pak Anton siap? Iya, maju ke muka. Kita nyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia selamat anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Allah kasih seperti kasih-Mu. Surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami hadir, semua itu terjadi oleh sebab penyertaan-Mu yang sangat indah. Dan kami tahu Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang terkena penyakit pandemi, sehingga Tuhan panggil. Tapi kami yakin sebagai seorang beriman, dalam rumah Bapa banyak tempat, puji Tuhan. Tuhan, beri kekuatan pada hamba-Mu. Beri kekuatan pada kami semua Tuhan. Dan saya percaya, dan kami percaya Tuhan, di dalam tangan kami adalah kehidupan kami. Di dalam kami, hidup adalah milik Tuhan. Dalam tangan-Mu adalah kehidupan kami Tuhan. Roti ini adalah tubuh Kristus dan air anggur adalah darah Kristus. Seberapa banyak kali kami makan minum, seberapa banyak kali kami peringati kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Dan dari bilurnya kami sudah disembuhkan. Berkatilah kami Tuhan, agar kami pulang membawa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima ekaristi ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Puji Tuhan. Saudara buka tutupnya dulu. Sulit. Ada yang rada sulit? Kita angkat roti di atas tangan kanan kita melewati kepala. Saudara dengar firman Tuhan. Haleluya. Pada saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan suci di tengah malam, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Tubuh yang dipecah-pecahkan karena kamu di dalam perjanjian baru. Seberapa banyak kali kamu makan dan minum, seberapa banyak kali kamu peringati kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat air anggur di atas tangan kanan saudara. Bapa dalam surga, kami yakin seberapa banyak kali kami makan dan minum, seberapa banyak kali kami peringati kematian Tuhan. Tuhan Yesus berkata, setelah cawan minuman itu diberikan kepada para murid, Tuhan berkata, inilah darahku. Amin. Darah yang ditumpahkan karena dosa orang banyak jalan kamu berdosa. Seberapa banyak kali kamu makan dan minum, seberapa banyak kali kamu peringati kematian Tuhan, dan dari bilurnya kamu sudah disembuhkan. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam tahun baru ini kami sudah memperingati kematian Tuhan lewat Ekaristi perjamuan suci. Amin. Haleluya. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam percobaan Tuhan beri kekuatan. Tuhan bersama kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidup kami.
Tapi kami bersyukur di dalam Yesus kami sudah diselamatkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nanti Ibu Kanjeng sama Pak Heri jalankan persembahan yang pertama dan kedua ya. Kita nyanyikan nyanyian begitu besar kasih Allah pada kita. Nanti Pak Tias sama Pak Anton jalankan amplop persembahan perubahan kepada jemaat. Kita nyanyikan nyanyian Kudayung-dayung. Haleluya. Lewati angin ribut dan
minggu depan kebaktian seperti biasa jam 8 masih sekali. Kita tetap menjalankan protokol kesehatan, ya, pakai masker. Dan saya percaya dalam setiap ibadat Tuhan kita berpegang pada firman-Nya bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Amin, saudara sekalian. Dan saudara berdoa juga pada saya. Ya, usia saya tidak ada kayaknya enggak 40-50 ya, udah lebih juga ya. Iya. Usia saya ya, anak saya aja udah 52, Andreas. Ya. 52 tahun. Kalau saya kira-kira kurang lebih 80 dah tahun ini. Tuhan beri kekuatan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya tangan kanan panjang umur, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Amin. Orang yang berhidup di dalam naungan Tuhan panjang umur. Dan kita tetap dalam situasi saat ini menjalankan protokol kesehatan. Sebab pandemi ini masih ada, saudara sekalian. Jangan bilang bentang-bentang saya udah disuntik, udah divaksin, nggak apa-apa. Jangan, saudara sekalian, jangan mencobai Tuhan. Ada yang udah disuntik 2 kali game, ya, ada. Ya, pejabat-pejabat yang disuntik 2 kali game, ada banyak yang di game. Tapi kita jaga protokol kesehatan, cuci tangan, ya. Biarpun ada babi hong kita ngiler, jangan langsung somot, cuci tangan. Ya. Diajar sama kita, diajar kebersihan, ya. Cuci tangan dulu. Sebelum cuci tangan, berdoa terima kasih Tuhan berkati. Saya percaya kita lewati 2022 bersama Tuhan. Kita sama-sama berdiri, kita masuk dalam doa. Selalu untukmu. Ini aja, nggak ada yang kita read ya. Selalu. Sekalian alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup kami. Sabdamu kami sudah beritakan Tuhan. Harta kekayaan yang kami miliki untuk mencegah berbagai macam masalah adalah hikmat pengetahuan dan takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan akan jauh dari jerat, dijaga oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPCK. Berkati mereka yang memberikan persembahan dan perpuluhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan. Kami sudah lolos tahun 2021 dan masuk 2022. Mulai hari ini bahkan firman-Mu tetap selama-lamanya. Yang artinya Immanuel, Allah menyertai kami. Sertai seluruh jemaat, baik di tempat usaha, di tempat dagang, di tempat pekerjaan, apapun yang mereka lakukan di dunia ini, Tuhan sertai mereka. Selama kami punya kesempatan, kami tetap ibadah sama Tuhan. Selama kami punya kesempatan, kami tetap melayani Tuhan. Selama kami punya kesempatan, kami berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kami terima bersumber Tuhan, kami kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Sementara kami pulang, lindungi kami sampai di rumah dengan selamat.
Saudara pula dengan berkat daripada Bapa, kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.